pagi anak-anak. Selamat Selamat pagi, pagi, Bu. Bu. Sepertinya kurang semangat sekali ya. Apa anak-anak belum sarapan pagi ini? Sudah, Ada yang Bu. belum sarapan? Belum, Bu. Kenapa belum sarapan? Kesiangan ya? Bentar lagi kalau Ibu bilang selamat pagi, kalian jawab pagi, 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 semangat luar biasa. Bisa kan? Bisa, Bu. Oke, kita mulai ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 pagi. pagi. Semangat luar Semangat luar biasa. biasa. Bagus. Tepuk tangan dulu untuk kita semua. Karena sudah sedikit bersemangat sebelum kita mulai masuk ke dalam materi kita, Ibu mau kepada Tince Olivia untuk membawakan kita ke dalam doa. Baik, Bu. Teman-teman, mari kita berdoa menurut ajaran agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Terima kasih kepada Tince Olivia. Sebelumnya ada ada yang tidak hadir hari ini, Nak. Ibu mau presensi dulu. Ada, Bu. Siapa yang tidak hadir? Fani, Bu. Fani, Rizka, Bu. Fani, kenapa? Alasannya apa? Sakit, Bu, katanya. Oke, kalau Rizka, Izin, Bu. ada lagi? Tadi Meli Pradila masuk, Bu. Tapi terkendala dengan jaringannya. Oke, untuk teman kalian yang sakit, kita doakan agar pertemuan belajar bersama kita. Sebelum masuk ke pelajaran kita, Ibu mau menjelaskan beberapa hal yang harus kalian perhatikan saat jam pelajaran bahasa Indonesia berlangsung saat Ibu masuk di kelas kalian. Yang pertama, jika kalian terlambat lebih dari 15 menit, kalian tetap dipersilakan masuk, namun kalian dianggap alpa. Yang kedua, kalian harus menggunakan seragam sekolah yang rapi sesuai dengan yang telah kita tentukan, seperti bajunya memakai hitam putih dan yang muslim memakai hijab hijab yang hitam dan perempuan yang non-muslim mengikat rambut. Dan yang ketiga, kalian harus membawa alat-alat tulis dan harus membawa buku cetak bahasa Indonesia yang sebelumnya sudah Ibu berikan kepada kalian. Sudah dapat dipahami anak-anak? Oh ya, dan yang paling penting kalau kita pembelajaran daring seperti ini, kalian harus on cam semua. Kalau ada yang berhalangan tidak bisa membuka kamera, kalian harus izin terlebih dahulu. Ada yang ingin bertanya tentang apa yang Ibu sampaikan sebelumnya? Tidak, Bu. Baiklah, kalau tidak ada, Ibu mau bertanya, apa ada dari kalian semua yang tahu apa topik pembelajaran kita hari ini? Tentang teks eksplanasi ya, Bu. Ya, tepat sekali ya. Hari ini kita belajar tentang teks eksplanasi. Jadi, di sini Ibu tak tolong kepada Nisa untuk share screen video yang telah Ibu siapkan. Ibu harap kalian mempersiapkan buku dan pulpen untuk mencatat poin-poin penting dan bila perlu kalian tangkap layar materinya jika ketinggalan dalam mencatat materi-materinya. Boleh didengarkan ya anak-anak? Baik, Bu. Halo anak-anakku semuanya, kali ini kita akan belajar mengenai
Mohon maaf, Bu, sebelumnya apakah sudah terdengar, Bu? Sudah, sudah. Teks eksplanasi. Kira-kira apa ya teks eksplanasi tersebut dan bagaimana strukturnya? Yuk simak video berikut sampai selesai. Dalam materi ini, kita akan belajar mengenai teks eksplanasi berupa pengertian, ciri-ciri, struktur, langkah-langkah menulis, langkah-langkah meringkas, dan juga kaidah kebahasaan. Pengertian teks yang menjelaskan hubungan peristiwa atau proses terjadinya sesuatu. Peristiwa tersebut bisa berupa kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lain sebagainya yang memiliki hubungan sebab akibat, yaitu mengapa dan bagaimana. Struktur teks eksplanasi sebagai berikut. Yang pertama ada identifikasi fenomena atau pernyataan umum. Pada bagian ini menjelaskan gambaran umum fenomena atau peristiwa alam yang akan dibahas, seperti tentang bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Yang kedua, rangkaian kejadian, yaitu berupa urutan sebab akibat. Pada bagian ini dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Bagian ini disebut juga sebagai deretan penjelas. Yang ketiga yaitu interpretasi. Pada bagian ini dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Pada bagian ini kita dapat memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks. Selanjutnya ada contoh bacaan dari teks eksplanasi yang berjudul Tanah Longsor. Pernyataan umum dari bacaan ini adalah tanah longsor menjadi satu di antara bencana alam yang sering terjadi di Indonesia secara ilmiah. Peristiwa ini terjadi akibat pergerakan tanah dari atas sehingga bisa menimpa atau menimbun apapun yang ada di bawahnya. Tanah longsor seringkali terjadi pada daerah pegunungan atau perbukitan, terutama saat musim penghujan. Meski demikian, tidak jarang pula bencana alam ini terjadi di dataran rendah karena adanya faktor lain. Jadi, struktur yang pertama ini berupa penjelasan umum atau pernyataan umum mengenai tanah longsor. Untuk struktur yang kedua, yaitu mengenai urutan sebab dan juga akibat dari tanah longsor tersebut. Berikut bacaannya. Bencana alam ini terjadi karena ada sebab-sebab tertentu. Curah hujan tinggi dan terjadi dalam waktu yang relatif lama bisa menjadi penyebab utama terjadinya tanah longsor. Ketika musim kemarau, tanah akan menjadi sangat kering hingga muncul retakan atau pori-pori di tanah. Ketika menginjak musim hujan, retakan tersebut akan mudah terisi oleh air sampai pada titik jenuhnya. Struktur tanah yang sudah tidak kuat menahan resapan air akhirnya akan bergerak ke bawah dan terjadilah tanah longsor. Meski terlihat sama saja, tanah memiliki struktur yang berbeda-beda. Struktur tanah yang tipis dan kurang tebal akan lebih mudah longsor. Misalnya, tanah lempung yang notabene memiliki tekstur lembek lebih rentan terhadap pergeseran tanah. Selain itu, jenis tanah liat memiliki ciri khas, yakni menjadi pecah-pecah jika terpapar panas dan akan lembek jika diguyur hujan lebat. Selain murni karena faktor alam, manusia bisa menjadi penyebab tanah longsor. Penebangan liar yang dilakukan manusia akan mematikan sirkulasi air tanah. Air yang seharusnya diserap oleh tumbuhan akan masuk pori-pori tanah dan menyebabkan strukturnya tidak stabil. Nah, jadi ini adalah urutan sebab dan juga akibat dari yang ditimbulkan tanah longsor. Jadi apa penyebab adanya tanah longsor tersebut dan akibatnya apa. Selanjutnya ada interpretasi, yaitu berupa kesimpulan. Jadi kesimpulan dari bacaan tadi itu apa? Nah, kesimpulannya adalah ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya bencana alam tanah longsor, baik faktor alam dan juga manusia sama-sama memberikan dampak yang besar pada bencana ini. Juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor dengan meningkatkan kesadaran menjaga alam, tidak melakukan pembakaran hutan, penggundulan hutan, dan melakukan reboisasi bisa menjadi langkah awal pencegahan yang baik. Jadi pada struktur interpretasi
atau bagian dari interpretasi ini menunjukkan sebuah kesimpulan dari bacaan yang menunjukkan pernyataan umum dan juga sebab akibat yang dirangkum dalam sebuah interpretasi ini. Dan juga di dalam interpretasi ini kita dapat memberikan tanggapan ataupun saran. Seperti yang pada bacaan ini ya, meski demikian kita juga bisa mencegah terjadinya tanah longsor. Nah, di situ kita memberikan sebuah tanggapan ataupun pernyataan tentang tanah longsor. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Apakah sama dengan bab yang sebelumnya kita pelajari yaitu teks eksposisi? Nah, ciri-ciri dari teks eksplanasi sendiri yang pertama yaitu terdapat kalimat fakta dan dirangkaikan dengan pola kronologis yaitu berupa urutan waktu kejadian ataupun secara kausalitas yang di dalamnya terdapat sebuah sebab akibat. Yang kedua, hal yang dibahas yaitu suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti bacaannya tadi ya berupa tanah longsor. Yang ketiga yaitu bersifat informatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca. Jadi pada teks eksplanasi ini berisi informasi yang ingin disampaikan kepada pembacanya. Seperti tanah longsor tadi ingin menginformasikan beberapa penyebab atau sebab akibat dari kejadian tanah longsor. Terus yang keempat, fokus pada hal umum seperti contohnya tadi peristiwa tanah longsor, tsunami, global warming, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian apa saja ya kaidah kebahasaan pada teks eksplanasi ini? Nah, kaidah kebahasaannya yang pertama adalah menggunakan konjungsi kausalitas, yaitu tadi berupa sebab akibat, antara lain seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain sebagainya. Contohnya pada bacaan berikut. Dan yang digarisbawahi bercetak miring itu merupakan contoh dari konjungsi kausalitas yang artinya kata penghubung sebab akibat. Contohnya, kerusakan hutan yang terjadi di Indonesia, terutama di Pulau Jawa, telah mengakibatkan bencana banjir dan tanah longsor. Kerusakan tersebut disebabkan oleh maraknya penebang liar yang mengakibatkan menurunnya fungsi hutan sebagai resapan air. Jadi dari contoh ini konjungsi kausalitasnya ada 3, yaitu mengakibatkan, disebabkan, dan ada mengakibatkan lagi ya. Jadi ada 2 jenis tapi ada 3 kata. Yang kedua ada menggunakan konjungsi kronologis, yaitu berupa hubungan waktu seperti kemudian, lalu, setelah itu, pada akhirnya. Contohnya pada bacaan berikut. Berdasarkan piagam itu, Sultan Agung diangkat Tumenggung Wirangunangun sebagai Bupati Bandung. Ketika itu, pemerintahan Kabupaten Bandung berpusat di daerah Krapyak atau Bojongasi, tepatnya di tepi Sungai Cikapundung dekat muaranya, yaitu Sungai Citarum. Nama Krapyak kemudian, jadi ini yang digarisbawahi dan saya garis bawahi dan buat miring, ini merupakan konjungsi kronologis, ada kata-kata kemudian. Nama Krapyak kemudian berganti menjadi Citerum. Nama itu hingga kini tetap abadi menjadi salah satu nama desa di Dayakolot. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan kata benda yang merujuk pada jenis fenomena seperti Kabupaten Bandung, burung, gerhana, kesenian daerah, perkembangan budaya Papua, dan lain sebagainya. Terus yang keempat ada kata teknis atau peristilahan seperti ekosistem, fotosintesis, ekologi. Contohnya pada bacaan berikut ini. Yang digarisbawahi ini merupakan contoh dari kata teknis. Terpuruknya industri pariwisata saat ini ternyata telah mendorong masyarakat pedesaan melirik sektor pertanian. Jadi ada industri pariwisata dan juga sektor pertanian yang merupakan contoh dari kata teknis atau peristilahan. Banyak pemuda atau pasangan muda yang dulu bekerja di kota seperti Denpasar, Sanur, dan Kute kemudian memilih pulang ke kampung. Pasalnya, krisis akibat terpuruknya pariwisata itu tidak hanya dirasakan industri pariwisata, tetapi juga sektor kerajinan tangan dan peternakan. Jadi ada kata teknis lagi yaitu berupa kerajinan tangan dan juga peternakan.
Baiklah, setelah kalian menonton video pembelajaran tadi, apakah ada dari anak-anak semua yang ingin bertanya? Baiklah, jika tidak ada yang bertanya, maka Ibu yang akan bertanya. Pertanyaan Ibu dari video tadi, bagaimana langkah-langkah membuat teks eksposisi? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baiklah, kepada Nisa, tolong dijawab, Nak. Langkah-langkah membuat teks eksposisi itu yang pertama ada menentukan topik atau tema, yang kedua menentukan tujuan, ketiga mendapatkan data yang sesuai dengan topik, yang keempat membuat karangan kerangka, yang kelima mengembangkan kerangka menjadi karangan eksposisi. Itu saja, Bu. Baiklah, jawaban Nisa tepat sekali ya. Sudah dapat disimpulkan bahwa Nisa memahami video yang saya sampaikan tadi. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana isi struktur teks dalam teks eksposisi yang benar? Ada yang bisa menjawab? Kalau tidak, biar Ibu tunjuk siapa yang akan menjawab. Kepada Apria, bisa dijawab, Nak? Baiklah Bu, saya izin Bu menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi teks eksplanasi itu, jadi Bu, struktur teks eksposisi yang benar itu adalah pernyataan pendapat atau tesis, argumentasi, dan juga penegasan ulang Bu. Baik, betul sekali ya. Tepuk tangan dulu untuk anak Apria. Jadi setelah kalian dapat memahami materi kita pada hari ini, Ibu akan memberikan tugas yang akan Ibu kirimkan lewat WA grup bentar ya. Boleh dilihat WA grupnya, sudah saya kirimkan tugasnya. Jadi di file itu Ibu mengirimkan 2 contoh teks eksplanasi. Nanti kepada Nak Tince Olivia boleh bantu kita untuk membagi kelompok kita dalam 2 kelompok ya untuk penugasan kita. Dan untuk itu kalian kerjakan mulai sekarang. Ibu tunggu 10 menit ya. Udah siap tugasnya anak-anak? Sudah, Bu. Yang lain udah siap? Baiklah, karena yang siap cuma 1 orang, nanti kalian lanjutkan tugasnya. Kalian lanjutkan tugasnya dan kalian kirim di Google Classroom. Nanti akan Ibu buat format pengirimannya. Untuk pengirimannya paling lambat jam 9. Dan untuk tugasnya kalian pahami, di pertemuan berikutnya kita akan melakukan presentasi. Paham anak-anak? Paham, Bu. Baiklah, kalau semua sudah paham, sampai di sini Ibu mau untuk Nisa membantu kita dalam menyimpulkan materi pembelajaran kita hari ini. Baik, saya dapat menyimpulkan yaitu teks eksplanasi adalah teks yang berisi penjelasan mengenai suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun fenomena sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Teks eksplanasi ini bertujuan memberikan pemahaman dan wawasan secara jelas kepada pembaca, karena itulah di dalam teks eksplanasi harus membuat proses sebab dan akibat suatu kejadian. Mungkin itu saja, Bu, kesimpulan dari saya. Terima kasih kepada anak Nisa. Adakah setelah ini pelajaran kalian berikutnya?
Ada, Bu. Baiklah, kalau ada, kita nggak usah menutup dalam doa. Saya akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Selamat siang dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Selamat siang, Baik, Bu. selamat siang. Selamat siang, Bu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu.